Selamat datang di Deep Dive kita kali ini. Pernah nggak sih Anda ngerasa pikiran itu kayak muter-muter terus, antara nyesal yang kemarin atau malah cemas mikirin besok? Sering banget ya kayaknya. Nah, sumber kita hari ini, The Power of Now dari Eckhart Tolle. Ini buku fenomenal yang nawarin cara pandang lain. Unik loh, formatnya tanya jawab. Dan yang bikin kuat itu, ini kan lahir dari pengalaman Tole sendiri ya Bang, bangkit dari depresi berat. Jadi pesan itu kayaknya otentik banget. Benar. Nah, misi kita di sini apa nih? Kita mau coba bedah inti ajarannya. Gimana caranya biar kita bisa benar-benar hadir sepenuhnya di saat ini. Karena kata Tole ya disitulah kunci kedamaian sejati. Oke. Dia itu ngeramu mindfulness, psikologi, plus ada sentuhan spiritualitas juga dari macam-macam tradisi. Jadi pesannya universal banget. Jadi bukan cuma teori ya, lebih ke panduan gitu. Iya, lebih ke panduan praktis. Dan buat Anda yang dengerin ya, coba deh pikirin. Gimana ya cara nerapin ide-ide ini buat ngurangin drama pikiran dan nemuin ketenangan batin. Itu sih intinya. Oke, kita bongkar yuk. Jadi akar masalahnya, kata Tolle itu apa sih sebenarnya? Nah, dia bilang akar masalahnya itu identifikasi kita sama pikiran. Sama suara di kepala itu loh. Yang seringnya negatif ya? Betul. Yang nggak berhenti ngoceh itu. Makanya dia bilang ada kutipan penting nih. Anda bukanlah pikiran Anda. Itu radikal banget sih. Wah, gimana caranya kita mulai misahin diri dari situ? Langkah pertamanya, kata Tole, kita perlu paham bedanya waktu jam sama waktu psikologis. Ini krusial banget. Waktu jam, waktu psikologis. Maksudnya gimana tuh? Waktu jam itu ya yang praktis aja, buat jadwal, buat janjian ya kan. Nah, tapi waktu psikologis ini nih biang keroknya. Ini kebiasaan pikiran kita buat terus-terusan hidup di masa lalu, nyesel lah, dendam lah, atau di masa depan, cemas, ngayal. Wah, iya. Kebiasaan buruk berarti ya? Banget. Kata Tolle, semua negativitas disebabkan oleh akumulasi waktu psikologis dan penyangkalan masa kini. Jadi, ngenalin kapan kita kejebak di situ, itu langkah awal buat bebas. Oke, selain jebakan waktu psikologis ini, ada lagi konsep yang lumayan unik nih. Badan rasa sakit atau pain body. Kedengerannya agak gimana gitu ya? Haha, iya sih. Tapi ini salah satu konsep Tolle yang paling powerful menurut saya. Pain body itu kayak medan energi kolektif dari emosi negatif masa lalu yang belum beres. Sisa-sisa gitu? Iya, sisa-sisa rasa sakit, marah, sedih yang numpuk di dalam diri kita. Dan dia itu kayak punya kehidupan sendiri. Waduh. Dan yang menarik, dia itu makan atau nyari pengalaman sakit baru buat bertahan hidup. Ingat kutipannya, rasa sakit hanya bisa makan rasa sakit. Nah, buat Anda nih, pahami, ini bisa jadi kunci. Mungkin pola emosi negatif yang suka muncul berulang itu bukan Anda, tapi si badan rasa sakit yang lagi aktif nyari makanan. Wah, menarik banget ini penjelasannya. Jadi kalau kita udah sadar nih ada suara di kepala yang bukan kita, terus ada si badan rasa sakit ini, solusinya gimana dong? Solusinya, kata Tolle, ada di kehadiran. Presence. Presence ya? Iya, ini bukan cuma perhatian biasa, tapi kesadaran yang dalam banget di momen ini. Dengan presence, kita belajar jadi pengamat. Pengamat pikiran dan emosi kita. Benar. Termasuk si badan rasa sakit itu. Kita amati aja tanpa keseret arusnya. Tanpa ngerasa inilah aku. Nah, disitulah kekuatannya jadi luntur. Ini nyambungnya ke konsep penyerahan diri atau surrender. Nah, tunggu dulu. Penyerahan diri ini kan sering disalahpahami. Kayak pasrah gitu aja kan kesannya. Gimana Tolle ngejelasinnya biar nggak keliru? Pertanyaan bagus. Karena ini sering jadi, titik bingung, surrender ala Tolle itu bukan sikap pasrah nerima keadaan buruk atau malah jadi suka sama situasi sulit. Bukan gitu. Oke, terus? Ini lebih ke penerimaan internal tanpa syarat terhadap apa adanya saat ini. Kita berhenti ngelawan apa yang udah terjadi di dalam diri kita. Jadi nerima perasaan atau kondisi saat ini gitu ya? Tepat. Paradoksnya, penerimaan internal ini justru ngebebasin energi kita dari perlawanan mental yang sia-sia. Nah, dari situ bisa muncul tindakan yang jernih dan efektif. Apa yang dia sebut tindakan yang menyerah, surrendered action. Oh, jadi bukan berarti nggak ngapa-ngapain ya? Justru bukan. Tindakannya lahir dari kedamaian, bukan dari reaksi negatif. Jadi ini alat aktif sebenarnya buat nemuin kedamaian. Oke, mulai tercerahkan nih.
Tapi gimana cara praktisnya ngelatih presence sama surrender ini di kehidupan sehari-hari? Kan sibuk nih biasanya. Latihannya sebenarnya simple banget dan membumi kok. Bisa mulai dari fokus ke napas aja. Rasain udara masuk, keluar. Cuma gitu aja? Iya, atau coba deh sadari energi halus di dalam tubuh. Misalnya di tangan atau kaki, rasain aja gitu. Terus kalau pikiran dating gimana? Kan suka nggak diundang tuh. Nah, pas pikiran muncul, cukup amati aja. Nggak usah dihakimin, nggak usah dianalisis berlebihan. Kayak nonton awan lewat aja. Ciptain jarak antara Anda, si pengamat, dan si pikiran itu. Oke, jadi observer ya? Betul. Terus, secara sadar, coba putusin kebiasaan ngelamunin masa lalu atau cemas soal masa depan. Cari jeda hening sebentar, beberapa menit juga cukup. Ada lagi? Koneksi sama alam itu ngebantu banget. Jalan di taman, lihat pohon, dengerin suara alam. Hindari multitasking juga, itu mecah perhatian banget soalnya. Sadari energi di dalam tubuh. Contohnya gimana tuh biar lebih kebayang? Misal lagi di situasi nyata gitu. Oke, misal Anda lagi kejebak macet nih. Daripada marah-marah, ngumpat ya kan? Coba terima aja situasinya saat itu. Oke, lagi macet nih. Gunaan waktu itu buat sadar napas, atau sekedar liatin sekitar tanpa ngasih label macam-macam. Oke. Masuk akal sih. Kalau kita rutin nih ngelakuin ini, hasilnya apa sih yang bisa kita harapkan? Manfaat jangka panjangnya gitu. Wah, manfaatnya bisa transformatif banget. Secara mental jelas ya, ngurangin cemas, takut, ngurangin penderitaan gara-gara pikiran yang nggak bisa diem itu. Pasti lebih tenang ya? Jauh lebih tenang. Terus regulasi emosi jadi lebih baik, kesadaran diri ningkat. Hubungan sama orang lain juga bisa lebih enak karena kita jadi kurang ngejudge. Oh iya, bener juga. Tole bahkan nyinggung potensi manfaat fisik loh, kayak sistem imun bisa lebih kuat. Konsep pencerahan pun dia bikin jadi lebih praktis. Pencerahan? Gimana tuh maksudnya? Dia bilang itu kayak keadaan alami kesatuan yang dirasakan dengan keberadaan. Jadi, ya itu tadi, ini bukan filsafat yang ngawang-ngawang, tapi jalan nyata menuju kesejahteraan yang bisa Anda tempuh sendiri. Jadi intinya banget nih ya, kedamaian itu bukan dicari di nanti atau di sana, tapi ada di sini saat ini. Gitu ya? Persis. Kuncinya, ya belajar jadi pengamat pikiran, bukan malah jadi pikiran itu sendiri. Dan ini proses ya, bukan tujuan akhir. Perlu latihan terus. Betul banget. Ini perjalanan berkelanjutan. Dan, ini mungkin jadi satu pemikiran terakhir nih buat Anda renungkan. Tolle bilang, kalau presence kita kuat, kita bisa jadi relatif kebal. Kebal? Kebal apa nih? Kebal sama negativitas atau drama emosi orang lain. Coba bayangin deh implikasinya. Di dunia yang sering kerasa penuh gejolak eksternal ini, perubahan apa ya yang mungkin terjadi dalam hidup Anda kalau Anda benar-benar bisa numbuhin kekebalan internal semacam ini? Cuma lewat kehadiran di saat ini. Sesuatu buat dipikirin lebih dalam mungkin ya.